Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Wallahu yudha'ifu liman yasha' Wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar yang dirahmati Allah taala. Salah satu di antara amalan yang menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ialah as-sadaqah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nampak terlihat kedermawanannya, kemurahannya akan lebih lagi ketika di bulan Ramadan. Padahal di bulan-bulan yang lain juga demikian. Tetapi lebih-lebih lagi beliau di bulan Ramadan melebihi hari-hari biasanya. Wa kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nah, maka kita harus mempersiapkan rencana, kita harus punya blueprint Ramadan. Ramadan ini kita mau, kalau pengusaha itu kan dia mau berusaha itu sudah di atas kertas, sudah dia hitung. Meskipun nanti dia tidak memastikan apakah pasti bisa tercapai, tetapi sudah punya hitungan. Ya sama seperti kita setiap tahun punya target penerimaan pajak ya. Tahun ini kita berapa yang akan kita raih, yang akan kita capai. Nah, maka Ramadan pun mestinya juga direncanakan, bukan kemudian mengalir tanpa ada target, tanpa ada perencanaan. Nah, maka setiap ibadah di bulan suci Ramadan itu mesti kita buat perencanaan ya, meskipun nanti realisasinya itu bisa lebih bisa kurang, akan tetapi paling tidak sudah punya proposal, kita sudah punya rencana. Dalam agama itu kalau orang punya rencana saja ya, baru punya niat ya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditulis ya. Jadi berbeda dengan kalau rencananya jahat, kalau rencana maksiat itu enggak ditulis oleh malaikat sampai dilaksanakan. Nah, kalau dalam hal kebaikan, begitu kita sudah merencanakan, begitu kita ada niat di dalam hati, maka sudah ditulis ya, catatan pahalanya sudah ada ya, ternyata sudah masuk itu kalau kira-kira transferannya sudah masuk di bukunya, sudah ada di buku catatan kita. Nah, tentang sedekah. Nah, jangan membayangkan bahwa sedekah itu
mesti yang besar-besar ya, yang seperti orang-orang umumnya ya. Padahal Rasulullah SAW itu memberikan sedekah itu dengan pintu yang tidak terbatas ya. Kalau dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi mengatakan ukuran minimal sedekah itu menyebut ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah, lindungilah dirimu dari sengatan api neraka meskipun hanya dengan bersedekah secuil kurma. Bukan 1 kilo, bukan 1 toples, juga bukan 1 butir, tapi syikun itu kalau kurma 1 butir dicuil beberapa cuilan, nah itu namanya syikku tamrah. Ya kira-kira kalau ada orang punya 1 butir kurma, terus kemudian kita sedekahkan, ada 3 orang, kita jual jadi 3 ya. Kata Nabi, kalau kamu bisa melakukan bisanya dengan secuil kurma itu, maka lakukanlah. Kira-kira padanannya apa ya kalau di sini ini? Secuil gorengan, nah kira-kira begitu ya. Nah, angel tuh golek kurma ning kene ya, cek larang gorengan. Nilainya mungkin hanya kerupuk, hanya ya air, seteguk air. Ya, maka lakukanlah. Bahkan ada yang lebih lagi. Ya, kalau tadi masih ada barangnya, wujudnya. Bahkan Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah, artinya kalau betul-betul orang secuil kurma pun tidak ada sesuatu pun yang diberikan, masih bisa sedekah. Ya, yaitu setiap kebaikan. Di hadis itu dijelaskan sebenarnya lanjutannya itu ada itu, kullu ma'rufin sedekah. Tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, tahlil, takbir, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang dari jalan. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, kamu senyum di hadapan orang lain, itu juga merupakan sedekah. Nah, pendek kata, tidak ada orang yang punya alasan untuk tidak bersedekah. Ya. Nah, maka hadirin rahimakumullah, mari Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini kita niatkan, kita buat rencana bahwa tiada hari tanpa sedekah. Ya, walaupun tadi ya dengan ukuran-ukuran yang minimalis. Ya, wah saya nggak punya apa-apa, sudah sedekahkah hari ini? Jangan sampai bilang, oh belum. Berarti kamu senyum saja juga nggak bisa. Meng semua kok raiso gitu ya. Nah, artinya bahwa ternyata pintu kebaikan itu betapa dibukakan banyak sekali. Nah, rahimakumullah, dunia saat ini tidak baik-baik saja. Kita tahu negeri kita pun juga ekonomi diprediksi ya tidak pertumbuhan ekonomi juga tidak, bahkan apalagi dengan kebijakan umum efisiensi ya kok jadi kayak nama bis ya. Efisiensi diprediksi bisa memperlambat ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tapi ini hanya prediksi, tapi mudah-mudahan tidak. Artinya ya diakui bahwa daya beli masyarakat menurun. Nah, artinya ya pastinya secara ekonomi ada kelesuan. Pasti diprediksi kalangan menengah itu akan turun ya, menjadi mungkin ke bawah lagi gitu ya. Orang miskin akan semakin bertambah.
Istilahnya kalau ada OKB orang kaya baru, nanti akan ada orang miskin baru. Ya, sebelumnya dia mungkin di atas garis kemiskinan tapi masih belum dianggap orang kaya. Tapi dengan kondisi sosial atau ekonomi yang kurang baik bisa turun. Nah, disinilah sesungguhnya sedekah, infak, zakat menjadi jawaban. Kita tahu paling tidak ini ya, kalau kita buat hitungan global, umat Islam di Palestina, di Gaza itu jumlahnya 2,5 juta. Itu mereka semuanya itu mustahik semuanya. Bahkan lembaga fatwa Al-Azhar Mesir telah mengeluarkan fatwa bahwa zakat boleh disalurkan untuk korban perang. Bahkan nilai kebaikannya, nilai pahalanya lebih. Ya, artinya tidak sekedar boleh, bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena ketika kita memberikan zakat kita untuk mereka, itu sama dengan nilainya menguatkan nilai agama kita. Karena bagaimanapun eksistensi warga Palestina, bangsa Palestina itu adalah bagian dari muqaddasat, bagian dari syiar, bagian dari tempat-tempat suci yang harus dipertahankan oleh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita yakin ya, walaupun Gaza itu hancur, kotanya 80% hancur, tidak bisa ditempati lagi, tetapi kita jangan melihat secara fisiknya. Meskipun hancur, apa kata penghuninya, kata penduduknya? Seandainya hancur semuanya, tidak ada satupun rumah yang bisa ditempati, kami akan bangun lagi. Dan seandainya nanti dihancurkan lagi, kami akan bangun lagi. Dan kami tidak akan pernah meninggalkan, kami tidak akan pernah eksodus. Ya, walaupun apa kata orang ingin memindahkan mereka dan seterusnya. Nah, artinya bahwa orang Gazanya sendiri itu memiliki semangat yang hidup yang luar biasa. Dalam hitungan berapa hari Bapak Ibu sekalian, itu semangat orang untuk bisa hidup. Saya membayangkan seperti dulu ketika kita habis gempa bumi 2006. Orang sana lebih cepat lagi. Begitu tanggal 19 diumumkan gencatan senjata, mereka kembali, walaupun mereka tahu bahwa rumahnya itu nggak bisa tapi mereka itu punya hope, punya harapan. Maka apa yang bisa mereka lakukan di situ? Kalau di situ masih bisa puing-puingnya disingkir-singkirkan, dia tempati di situ, dikasih plastik, dikasih terpal, dikasih itu. Yang penting mereka ada di tanah mereka. Nah, ini PR kita, dan tentu kita juga mengambil peran. Ya, Indonesia ini tidak bisa tinggal diam. Ya, tapi alhamdulillah, justru karena sedekahnya orang Indonesia ini yang, jadi memang makanya Nabi mengatakan jangan meremehkan amal kebaikan meskipun kecil ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jadi gara-gara orang-orang Indonesia itu dikenal lomo ya, dermawan ya. Padahal duitnya juga nggak begitu gede-gede banyak, nggak begitu gede-gede amat, nggak banyak-banyak sumbangannya. Tetapi itu membuat orang-orang Arab yang negara kaya-kaya, yang selama itu nggak peduli, yang selama ini mereka acuh, mereka malu. Mereka malu. Orang Indonesia yang mereka itu berapa sih GDP-nya? Mereka saja bisa bikin rumah sakit, bisa bikin masjid. Masa kita ini yang orang yang hidup dengan penuh kemewahan kok nggak berbuat apa-apa? Nah, itu kemudian sekarang memotivasi orang lain untuk berbuat demikian. Nah, jadi artinya sedekah-sedekah recehan kita itu juga ada manfaatnya juga. Ya, membuat umat Islam yang lain yang mereka diberikan
kelapangan rezeki itu, kemudian mereka tidak tinggal diam dan bergerak. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, tentu bukan berarti kemudian nanti orang semuanya sedekahnya ke Gaza semuanya, tidak. Karena dalam Quran itu kan mengajarkan al-aqrab al-aula fal aula. Ya, jadi yang dekat, yang utama didahulukan dulu, baru kemudian yang jauh. Ya, mungkin ya bisa kita sisihkan sekian persentase untuk kita kirimkan ke sana, dan alhamdulillah melalui Basnas kita kemarin tahap pertama ketika dibuka sudah mengirimkan ada sekian puluh kontainer bisa masuk melalui Rafah, dan bantuan-bantuan kita insya Allah sudah bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita di Gaza itu. Nah, hadirin rahimakumullah, mari apa yang bisa kita lakukan tadi, walau bisyikki tamratin. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita lihatlah mungkin di dalam rumah kita itu banyak juga yang menurut kita nggak perlu, menurut kita sudah nggak membutuhkan lagi, tapi menurut orang lain itu dibutuhkan, masih bernilai. Nah, saatnya untuk kita lihat-lihat, jangan menumpuk-numpuk sesuatu yang kita sudah tidak pakai lagi, nggak kita gunakan lagi. Ya, panjenengan kalau punya pakaian itu gimana Ustadz, ya dijual juga enggak, ditelepon saja. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang siap untuk mengambil barang bekas, ya, yang tentu yang masih layak, ya, yang masih pantas untuk dipakai. Nek wis gombal ya tentu nggak bisa dipakai lagi, ya, yang masih bisa dipakai. Nah itu kemudian untuk bisa dibagi-bagikan, bahkan kalau yang masih bagus kadang dijual, kemudian uangnya, hasil penjualannya bisa digunakan untuk kegiatan dakwah yang lain, untuk dibelikan sembako, dibagikan fakir miskin. Apalagi mau Ramadan, mau Idul Fitri, tentu orang banyak mengeluarkan kebutuhan, ya, dalam kesehariannya. Nah, hadirin rahimakumullah, kita yakin bahwa seperti firman Allah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang mukmin itu kalau yang mereka benar-benar beriman, maka mereka saling bantu-membantu, tolong-menolong. Nah, hendaklah kita seperti yang difirmankan Allah dalam ayat tersebut, bahwa kita itu akan selalu berpartisipasi, kita saling menolong, kita berkontribusi kepada saudara-saudara kita, wabil khusus kepada bangsa kita sendiri, di kanan kiri kita, di sekitar kita. Ya, saatnya Ramadan kita untuk peduli, ya, kita bertanya, adakah anak-anak yatim di sekitar kita yang kekurangan, yang belum ada yang menyantuni, dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan Ramadan kita ini tidak sekedar hanya rutinitas kita menjalani ibadah, tapi juga bermakna, bermanfaat, mendatangkan kebaikan, dampak kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang mendatangkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah di dalam golongan orang-orang tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Allahumma barik lana fi hadzal syahr wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.